World Cup 2026 benar-benar membuktikan satu hal. Era ketika negara-negara besar bisa melaju mulus sudah berakhir. Turnamen kali ini penuh dengan kejutan yang membuat seluruh dunia tercengang. Jerman sudah tersingkir secara mengejutkan setelah dikalahkan Paraguay. Belanda juga harus angkat koper lebih cepat usai dihentikan Maroko. Bahkan Cape Verde, negara kecil, negara debutan dari Afrika Barat, hampir saja menjatuhkan juara bertahan Argentina hingga memaksa pertandingan berlangsung selama 120 menit. Artinya, sekarang tidak ada lagi istilah lawan mudah. Dan kini, babak 16 besar mempertemukan satu laga yang sangat menarik. Sang juara bertahan Argentina akan menghadapi raksasa Afrika, Mesir. Sekilas, memang Argentina terlihat jauh lebih unggul. Namun, jika melihat performa kedua tim sepanjang turnamen, pertandingan ini justru berpotensi menjadi salah satu duel paling sulit bagi Albiceleste. Kali ini kita akan mengulas lebih dalam perjalanan kedua tim, membedah kualitas skuad masing-masing, membahas duel Lionel Messi melawan Muhammad Salah, melihat kelemahan dan kelebihan kedua tim, hingga memprediksi siapa yang lebih berpeluang lolos ke babak perempat final. Jadi, simak video ini sampai selesai. Mari kita mulai dari perjalanan Argentina. Di fase grup, Argentina tampil sempurna. Mereka membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Aljazair. Pada pertandingan kedua, Austria berhasil dikalahkan dengan skor 2-0. Kemudian laga terakhir ditutup dengan kemenangan 3-1 atas Yordania. 9 poin dari 3 pertandingan memang terlihat sangat meyakinkan. Namun, semua pujian itu hampir runtuh ketika mereka menghadapi Cape Verde pada babak 32 besar. Argentina benar-benar dibuat menderita. Pertahanan mereka beberapa kali kehilangan fokus. Tempo permainan yang biasanya mereka kuasai berhasil dirusak lawan. Bahkan pertandingan harus berlangsung hingga babak tambahan sebelum akhirnya Argentina menang tipis 3-2. Pertandingan itu memberikan satu pesan yang sangat jelas. Argentina masih sangat kuat. Tetapi mereka bukan lagi tim yang tidak bisa dikalahkan dan tanpa celah. Sekarang kita beralih ke Mesir. Perjalanan mereka memang tidak semulus Argentina, namun justru itulah yang membuat mereka semakin berbahaya. Pada laga pertama, Mesir berhasil menahan Belgia 1-1. Kemudian mereka tampil luar biasa ketika mengalahkan Selandia Baru dengan skor 3-1. Laga terakhir grup kembali menunjukkan disiplin luar biasa setelah mereka bermain imbang 1-1 melawan Iran. Sebagai runner-up grup, Mesir harus menghadapi Australia di babak 32 besar. Pertandingan berlangsung sangat ketat. Skor tetap imbang hingga extra time. Namun, ketika memasuki adu penalti, mental para pemain Mesir benar-benar luar biasa. Mereka menang 4-2 dan memastikan tiket ke babak 16 besar. Ini membuktikan bahwa Mesir adalah tim yang sangat sulit dikalahkan. Sekarang mari kita membahas kualitas skuad kedua tim. Argentina datang ke Piala Dunia kali ini dengan komposisi pemain yang bisa dibilang sangat ideal. Mereka memiliki perpaduan antara pengalaman dan pemain-pemain yang sedang berada pada usia emas. Nama terbesar tentu saja Lionel Messi. Walaupun usianya sudah tidak muda lagi, Messi tetap menjadi pusat permainan Argentina. Visinya, umpan-umpan akuratnya, kemampuan membaca ruang, hingga kualitas bola mati masih berada di level dunia. Messi memang tidak lagi berlari sejauh dulu. Tapi satu sentuhan, satu umpan, bahkan satu tendangan bebas saja sudah cukup mengubah jalannya pertandingan. Di belakang Lionel Messi, Argentina memiliki gelandang-gelandang pekerja keras yang mampu menjaga keseimbangan permainan. Sementara lini belakang mereka disiplin. Sementara lini belakang mereka dipimpin pemain-pemain yang sudah matang secara pengalaman. Ditambah lagi munculnya beberapa pemain muda debutan seperti Nico Paz, Giulio Simeone, Thiago Almada, dan Valentin Barco, membuat kedalaman skuad Argentina sangat lengkap. Hampir di setiap posisi mereka memiliki pelapis berkualitas. Inilah alasan mengapa Argentina tetap menjadi salah satu kandidat juara. Namun, Albiceleste bukan tanpa masalah. Ada satu kelemahan yang cukup jelas terlihat sepanjang turnamen. Mereka kehilangan sosok winger klasik seperti Angel Di Maria. Selama bertahun-tahun, Di Maria memberikan sesuatu yang sangat berbeda. Kemampuan ia membawa bola dari sisi lapangan, melewati 1 hingga 2 pemain, lalu mengirim umpan berbahaya ke kotak penalti. Kecepatan dan kemampuan dribble Di Maria membuat pertahanan lawan selalu melebar. Kini Argentina tidak lagi memiliki pemain dengan karakter seperti itu.
Akibatnya, serangan mereka lebih banyak dibangun melalui tengah. Permainan menjadi lebih mudah ditebak. Saat menghadapi lawan yang bertahan sangat rapat, Argentina beberapa kali terlihat kesulitan menciptakan ruang. Masalah inilah yang hampir membuat mereka tersingkir saat menghadapi Cape Verde. Jika Mesir kembali bermain dengan blok pertahanan rendah, Argentina bisa mengalami kesulitan yang sama. Sekarang mari kita lihat Mesir. Kalau Argentina memiliki Lionel Messi, maka Mesir mempunyai Mohamed Salah. Salah tetap menjadi pemain paling berbahaya di skuad Mesir. Kecepatan, pengalaman, penyelesaian akhir, dan kemampuan menciptakan peluang membuatnya selalu menjadi ancaman. Namun, berbeda dengan beberapa tahun lalu, sekarang Mesir tidak hanya bergantung kepada Mohamed Salah, mereka juga memiliki Omar Marmoush. Marmoush memberikan dimensi berbeda. Ia cepat, agresif, sangat berani melakukan duel 1 lawan 1, dan memiliki mobilitas tinggi. Ketika Mohamed Salah menarik perhatian dua pemain bertahan, Marmoush sering muncul dari sisi lain untuk menyerang ruang kosong. Kombinasi keduanya membuat lini depan Mesir jauh lebih berbahaya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Satu hal lagi yang membuat Mesir semakin berbahaya adalah kolektivitas mereka. Mereka tidak bergantung kepada satu pemain saja, semua pemain bekerja keras. Ketika kehilangan bola, seluruh tim langsung turun bertahan. Saat menyerang, para gelandang ikut membantu. Transisi mereka berlangsung cepat. Mereka memang tidak selalu mendominasi penguasaan bola, tapi mereka sangat efektif memanfaatkan setiap peluang. Inilah yang membuat banyak tim frustasi. Kalau melihat duel antar lini, pertandingan ini akan sangat menarik. Lionel Messi akan berusaha mengontrol tempo permainan, sementara Salah dan Marmoush akan menunggu kesempatan melakukan serangan balik. Argentina tentunya kemungkinan besar akan lebih banyak menguasai bola, sedangkan Mesir akan bermain sabar. Semakin lama skor tetap imbang, tekanan justru akan beralih kepada Argentina. Karena dengan nama besar, sebagai juara bertahan, mereka lah yang dituntut menang. Meski demikian, ada satu faktor yang membuat Argentina tetap layak diunggulkan, yaitu mental juaranya, daya juangnya. Mentalitas inilah yang berkali-kali menyelamatkan mereka. Saat pertandingan menjadi sulit, saat permainan tidak berkembang, saat kondisi fisik mulai menurun, Argentina selalu mampu menemukan cara untuk bertahan. Mereka tidak mudah panik. Mereka tetap percaya bahwa peluang akan datang. Karakter seperti ini biasanya hanya dimiliki oleh tim yang sudah berkali-kali memenangkan turnamen besar. Lalu bagaimana peluang Mesir? Peluang mereka tetap terbuka lebar. Syaratnya, mereka harus mampu menjaga kedisiplinan selama 90 menit. Jangan memberi ruang kepada Lionel Messi. Manfaatkan kecepatan Salah dan Marmoush saat melakukan serangan balik. Kalau berhasil mencetak gol lebih dulu, tekanan psikologis akan sepenuhnya berpindah ke Argentina. Dan kita sudah melihat sendiri bagaimana tim-tim besar bisa kehilangan kendali ketika berada dalam tekanan. Jadi siapa yang akan lolos? Di atas kertas, Argentina tentunya masih lebih unggul. Pengalaman mereka lebih banyak, kedalaman skuad mereka lebih baik, mental juara mereka juga sudah terbukti. Tetapi pertandingan ini sama sekali tidak mudah. Mesir memiliki organisasi permainan yang sangat disiplin. Mereka mempunyai Salah dan Marmoush yang bisa menghukum kesalahan sekecil apapun. Kalau Argentina gagal mencetak gol cepat, pertandingan ini bisa berlangsung sangat panjang. Bahkan bukan tidak mungkin kembali berlanjut hingga extra time atau adu penalti. Kalau saya boleh memprediksi, Argentina akhirnya lolos dengan kemenangan tipis 2-1 atau bahkan melalui drama babak tambahan waktu. Namun, kalau Mesir mampu mencuri gol lebih dulu, kejutan besar sangat mungkin kembali terjadi di Piala Dunia 2026. Karena turnamen ini sudah membuktikan bahwa tidak ada lagi tim yang benar-benar aman. Bagaimana menurut kalian?